akan membahas ya beberapa hal yang terkait ya dengan Ramadan. Nah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ya ada perintah firman Allah yang terdapat ya kata-kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Itu ada yang pertama. Jadi di Al-Baqarah ini ada 4 ayat yang terdapat kata-kata kutiba ya. Kutiba alaikum. Jadi di sini perintah ya, terkait perintah ada 4 perintah. Yang pertama Quran surah Al-Baqarah ayat 178. Di sini tadi kutiba alaikumul qisas. Nah, jadi di sini perintah untuk hukum qisas ya. Hukum qisas itu hukum pancung ya bagi orang yang membunuh ya. Membunuh dengan niat ya, artinya bukan membunuh dengan sengaja, maka itu kan hukumannya adalah dikisos ya, dihukum bunuh. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini di Al-Baqarah ayat 180. Di sini juga terdapat kata kutiba ya. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut. Nah, jadi di sini juga terkait kematian ya. Jadi diwajibkan kepadamu apabila seseorang di antara kamu didatangi tanda-tanda maut sedang dia meninggalkan kebaikan yang banyak, maka diperintahkan untuk berwasiat. Nah, jadi ini juga terkait tentang kematian ya. Yang pertama tadi juga kematian ya, tentang kisos, yang di sini tentang berwasiat ya ketika akan meninggal. Nah, yang ketiga yang sering kita terkait Ramadan ya, ayat 183 surat Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan yang keempat, yang terakhir di Al-Baqarah yang terdapat kata kutiba adalah ayat 216. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atasmu berperang. Wa huwa kurhul lakum. Padahal itu kamu benci. Nah, jadi di sini juga terkait kematian juga ya, perang ya. Yang pertama tadi tentang kisos, yang kedua tentang persiapan kematian. Tapi mengapa di sini Allah ya juga menggunakan kata kutiba untuk berpuasa. Nah, padahal perang ya, kemudian kisos itu dan juga tadi kematian itu kan sangat berat ya. Mengapa puasa di sini dikategorikan berat? Nah, sehingga kita perlu mengetahui ya, ternyata kedudukan puasa itu disamakan ya dengan perang ya. Nah, yaitu di sini perang hawa nafsu tentunya ya. Bahkan di dalam hadis ya, di hadis Rasulullah ya pernah berfirman di sini ya, hadis Rasulullah bersabda, kita kembali dari jihad kecil ya menuju jihad yang besar. Nah, para sahabat bertanya, apakah jihad yang besar itu? Maka Rasulullah menjawab, jihad melawan hawa nafsu. Nah, ternyata puasa ini yang selama ini mungkin kita anggap biasa ya, padahal di sisi Allah itu suatu hal yang berat ya, karena disamakan tadi dengan perang ya. Jadi di sini perang melawan hawa nafsu, bahkan dikatakan Rasul lebih berat ya daripada perang Badar ketika itu ya. Jadi ketika Rasulullah bersama sahabat menang ya dalam perang Badar, mereka merasa oh ini peperangan yang sangat besar, kita sudah berhasil. Kata Rasul, belum, ada yang lebih besar. Sehingga sahabat bertanya, apa yang lebih besar? Ternyata adalah perang atau jihad melawan hawa nafsu. Nah, jadi ini yang pertama ya, dasarnya mengapa tadi puasa ini dikatakan suatu hal yang berat ya. Karena dasarnya tadi hadis Rasul ya, bahwa ternyata memerangi hawa nafsu itu bahkan kategorinya lebih berat ya daripada berjihad ya di fisabilillah. Nah, yang kedua ya, mengapa tadi dikatakan berat ya? Di sini ada beberapa hal alasannya ya. Yang pertama ya, kalau perang melawan hawa nafsu ini musuhnya itu tidak terlihat ya. Nah, kalau musuh tidak terlihat kan sulit ya Bu ya memerangi ya, dibandingkan perang Badar itu musuhnya sudah jelas ya, pasukan Quraisy, dan tampak target itu yang mana, sementara hawa nafsu ini tidak tampak ya, dan terus membisikkan. Berperangnya ini ya terus membisikkan, seperti malas ya beribadah, suka menunda kebaikan, kadang membenarkan dosa ya.
kemudian merasa aman dari maksiat, itu adalah bisikan-bisikan hawa nafsu yang terus ya 24 jam ya mengiringi kita ya. Nah, sehingga dikategorikan tadi musuh yang tersembunyi ini justru lebih berbahaya. Nah, itu yang pertama ya, alasannya mengapa puasa ini dikategorikan perang yang berat ya, bahkan lebih berat tadi karena memang musuhnya itu tidak terlihat ya, hawa nafsu dalam diri kita sendiri ya. Nah, kemudian yang kedua, musuhnya ini tidak pernah berhenti memerangi kita ya. Sementara kalau kita bandingkan tadi perang Badar, itu 1 hari selesai ya. Sementara perang melawan hawa nafsu ini berlangsung sampai ajal. Nah, sampai kita meninggal baru berhenti ya. Sehingga sepanjang hidup perang ini terus menerus ya ada di dalam diri kita. Berdasarkan Quran surah Al-Ankabut ayat 69 yang artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh melawan nafsu untuk mencari keridaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Nah, jadi di sini karena perangnya terus ya berlangsung, nih harus kita sadari. Kita bayangkan saja, perang yang kita siapkan saja kadang belum tentu menang ya, apalagi kalau kita tidak menyadari ya bahwa kita senantiasa berperang, senantiasa musuh itu mengintai kita setiap saat. Maka inilah yang kadang membuat kita itu banyak yang gagal ya memerangi hawa nafsu kita sendiri. Nah, kemudian jika kalah ya dampaknya ini sangat fatal ya. Kalau perang fisik meninggal ya itu gugur sebagai syahid. Tapi kalau kalah kita melawan hawa nafsu, bisa jadi ya akhirnya malas, lalai sholat, menunda-nunda, bahkan ada yang meninggalkan sholat ya. Kadang terjerumus maksiat, merasa santai-santai ya, padahal sudah terjerumus maksiat misalnya. Bahkan yang lebih bahaya kalau kita meninggal dalam keadaan lalai tadi ya, dalam kelalaian. Nah, sehingga di sini Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari Muslim, orang yang kuat bukanlah yang menang bergulat, tetapi yang mampu menahan dirinya saat marah. Nah, jadi orang yang kuat menurut Islam itu yang bisa mengendalikan diri ya, mengendalikan hawa nafsunya. Nah, ketika marah seperti apa Rasulullah tuntunkan, bukan dilampiaskan ya, tapi Rasulullah perintahkan kita menahan. Ketika sedang berdiri, kata Rasul, coba posisi duduk, dirubah ya posisi. Kemudian kalau duduk masih marah, berbaring. Kalau masih marah, bawa berwudu, istighfar ya, sholat. Maka kita diperintahkan untuk menahan ya hawa nafsu ini, bukan dilampiaskan. Nah, kemudian yang keempat alasannya ya, mengapa termasuk perang yang besar, hawa nafsu ini senantiasa dibantu setan ya. Jadi setan itu menjadikan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita ini sebagai senjata dia untuk memerangi kita. Nah, jadi nafsu ini senantiasa mengajak ya pada yang enak ya, yang lezat, yang lalai, santai ya. Kemudian setan menghiasinya sehingga kita terbuai ya dengan kenikmatan ya, sampai lalai kadang ya untuk melakukan amal-amal soleh. Nah, dunia ini juga memikat kita ya dengan melalaikan perhiasan dunia ya, yang tanpa kita sadari itu juga banyak mengalihkan kita dari ibadah ya yang bisa kita lakukan harusnya lebih maksimal. Nah, akibat kelalaian ini tadi ya menyebabkan kita banyak ya membuang-buang waktu kadang ya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak ada nilainya di sisi Allah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat 53 yang artinya, sesungguhnya nafsu itu benar-benar menyuruh kepada kejahatan. Nih Allah menjelaskan kepada kita bahwa hawa nafsu kita itu benar-benar kata Allah menyuruh pada kejahatan. Nah, sehingga di sini kita pahami ya bahwa hawa nafsu ini merupakan jihad terbesar tadi yang pertama, karena musuh ini ada di dalam diri kita sendiri, artinya paling dekat ya, paling dekat ada di dalam diri kita. Nah, kemudian dan peperangan ini berlangsung seumur hidup kita. Nah, yang ketiga tadi dampaknya itu menentukan keselamatan akhirat kita. Nah, kalau di dunia itu masih fisik yang sakit tadi ya, kalau kita pun meninggal dalam berjihad itu fisabilillah. Tapi kalau kita kalah memerangi hawa nafsu ini, akhirat kita yang rugi. Nah, sehingga di sini ya kita membutuhkan kesabaran ya untuk bisa mengendalikan diri kita ya. Kemudian perlu ilmu. Nah, senantiasa kita harus memahami ya ilmu-ilmu
syar'i ya, ilmu-ilmu agama ini supaya kita lebih kuat ya secara iman, Islam kita ya, ketakwaan ini terus meningkat, dan tentunya harus terus memupuk ya keikhlasan. Nah, karena ikhlas inilah yang paling susah ya untuk disesatkan oleh setan. Jadi ikhlas itulah yang susah untuk dikalahkan ya oleh bisikan-bisikan setan. Karena setan ini pada hakikatnya dia hanya bisa membisiki ya, hanya bisa menggoda ya, tapi dia tidak bisa memaksa. Nah, karena itu dibutuhkan di sini ilmu ya, kemudian akal kita untuk senantiasa sadar ya, jangan sampai kita kalah tadi dalam memerangi hawa nafsu ini. Nah, jadi keikhlasan ini penting kita pahami ya. Artinya setiap apapun yang kita lakukan, kita harus benar-benar meniatkannya ikhlas ya karena Allah. Karena ketika kita misalnya mengirim paket ya, ketika paket itu alamatnya tidak tepat ya, pasti tidak akan sampai ya ke tujuan. Begitu juga dalam ibadah, ketika ikhlas ini tidak ada ya, tidak akan sampai kepada Allah. Nah, seperti itulah, jadi kita harus benar-benar niatnya ikhlas meraih ridha Allah, sehingga semua amalan yang kita lakukan ini akan menjadi amal soleh. Karena ketika amalannya ibadah yang tidak didasari niat yang ikhlas, maka semuanya sia-sia. Nah, itulah cara setan menggoda kita, menggelincirkan kita supaya kita tidak mendapatkan apa-apa dari yang kita lakukan ya. Misalnya sedekah ya, maka setan akan menghiasi supaya kita itu pengen dipuji, pengen diketahui orang, sehingga akhirnya ibadah kita itu sia-sia di sisi Allah, menjadi riya ya. Begitu juga ketika amalan-amalan yang lain. Nah, sekarang kita perlu ya memahami jenis-jenis hawa nafsu. Kita bisa introspeksi diri kita masing-masing. Saat ini hawa nafsu kita ada di posisi yang mana? Maka kita perlu ya memahami diri kita masing-masing, sehingga kita bisa untuk meningkatkan ya. Kalau memang masih yang pertama ini yang paling rendah ya, yaitu nafsu amarah, nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Ciri-cirinya ya, kalau bisikan-bisikan ini sering di dalam diri kita, yaitu mendorong maksiat ya, tapi tanpa rasa bersalah. Nah, kalau kita sudah sering melakukan kesalahan, misalnya ghibah ya, atau misalnya apapun ya, melihat yang buruk misalnya, tapi kita tidak merasa bersalah, hati-hati, berarti posisi nafsu kita itu ada di yang pertama, yaitu nafsu amarah ya. Nah, seperti malas beribadah ya, suka menunda. Misalnya sudah azan, kita masih 5 menit, 10 menit ya. Itu ciri berarti nafsu kita masih yang paling rendah. Nah, menunda-nunda ya dalam beribadah. Nanti ngajinya, nanti ditunda-tunda ya, sampai sehari itu sudah habis ya. Nah, kemudian ciri yang ketiga, sering membenarkan dosa. Nah, sering nggak apa-apa kan, niatnya baik misalnya, padahal ghibah misalnya. Nah, apapun itu, kalau sebaik apapun niat, tapi kalau caranya ya dilarang oleh agama ya, maka tetap saja itu dosa. Nah, ini pembenaran berarti terhadap dosa ya, berdasarkan Quran surah Yusuf ayat 53. Nah, inilah ciri-ciri yang pertama ya, posisi nafsu yang paling rendah tadi, yaitu nafsu amarah. Nah, kemudian yang kedua ya, yang sudah lebih baik, ini nafsu lawamah, nafsu yang mencela. Nah, kalau ini kadang taat ya, kadang maksiat. Jadi masih suka bolak-balik ya, hati kita kadang suatu saat taat, kadang maksiat ya, kemudian tapi masih ada rasa penyesalan ya setelah berbuat dosa. Nah, sehingga ini kategorinya hatinya masih hidup tetapi masih lemah. Nah, dibandingkan yang pertama ini masih lebih baik ya, berdasarkan Quran surah Al-Qiyamah ayat 2. Nah, kemudian ini yang semakin lebih baik lagi ya, yang ketiga, nafsu mulhimah. Ini adalah ciri-cirinya mudah sekali ya bergerak pada kebaikan. Jadi kalau diajak melakukan kebaikan itu sangat mudah ya. Diajak ngaji, ayo cepat gitu ya. Diajak hal-hal yang baik itu mudah menerima. Nah, ini tanda nafsunya sudah 3 tingkatan ya, lebih tinggi dari yang pertama. Kemudian timbul dorongan senantiasa bertobat ya. Kemudian semangat beramal soleh ya. Ini ciri-ciri nafsu yang ketiga. Ini sudah lebih baik ya, Quran surah Asy-Syams ayat 8. Nah, ini yang keempat, lebih baik lagi dari yang 1, 2, 3 ya, yaitu nafsu mutmainnah ya. Nah, Masya Allah, ini kalau ini ya jaminan ya, nafsu mutmainnah ini yang sudah sangat lebih baik ya daripada yang 1, 2, 3. Ciri-cirinya
tenang ya dalam ketaatan. Jadi kalau melakukan ketaatan itu tidak buru-buru ya, seperti sholat ya khusyuk ya, kemudian kalau tilawah juga benar-benar memahami ya maknanya, berusaha jadi tenang ya ketika dalam ketaatan. Kemudian ibadah itu terasa ringan. Nah, mendengar azan itu segera gitu ya, mendengar azan langsung, tidak menunda-nunda. Nah, ketika mendapat ujian apapun itu ya, langsung ingat Allah, sabar ya, senantiasa sabar dalam ujian. Dan di sini senantiasa mengutamakan ya pertolongan Allah. Nah, sekalipun hal-hal yang ringan ya. Nah, sekalipun hal-hal yang ringan, mungkin kata Rasul ya, sekalipun sandal jepit yang putus. Nah, kalau orang yang nafsu mutmainah ini senantiasa dia mengedepankan pertolongan Allah sebelum yang lain-lain. Jadi sekalipun masalah sandal jepit tadi ya, kalau kita ukur itu ringan, tapi orang yang nafsu mutmainah ini senantiasa ya bergantung kepada Allahnya luar biasa. Ini berdasarkan surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Nah, ini yang paling tinggi, yang terakhir adalah nafsu radiyah dan mardiyah ya, atau mardiyah. Nah, ini sudah luar biasa ya, ini yang paling tingkatan tertinggi. Senantiasa ridho ya dengan takdir Allah. Tidak pernah berprasangka buruk ya terhadap apapun takdir Allah. Walaupun ya kelihatannya itu buruk di sisi manusia, tapi dia yakin 100% ya tanpa ada keraguan bahwa takdir yang Allah tuliskan buat dia itu adalah yang terbaik. Hidupnya senantiasa penuh kesyukuran ya, tidak pernah mengeluh, senantiasa syukur ya, zikir ya, sehingga ini yang paling dicintai Allah ya ketika tingkatan nafsu radiyah ini ya. Kita bisa belajar ya dari para nabi dan rasul bagaimana mereka ridho ya terhadap takdir Allah. Kita ingat kesabaran Nabi Ayub ya, bagaimana Nabi Ibrahim ya diperintahkan membunuh anak sekalipun dia tetap berprasangka baik dan melakukan ya perintah Allah dengan ikhlas. Nah, itulah yang tertinggi ya. Nah, sehingga di sini dari materi ini setelah kita memahami ya tadi bahwa kita senantiasa berperang ya setiap saat, setiap waktu, sampai bahkan kita meninggal ini tidak akan pernah berhenti ya, perang melawan hawa nafsu. Bahkan ini adalah musuh yang paling dekat ya, karena ada di dalam diri kita sendiri. Nah, dengan kita memahami musuh kita ini ya, maka kita berusaha ya untuk berjihad tadi ya, berjihad menaikkan tingkatan diri kita ya, mulai dari yang paling rendah tadi nafsu amarah ya, perlahan-lahan ya kita meningkat, mudah-mudahan ya bisa ke lawamah dan ke mulhimah tadi ya, dan bisa ke nafsu mutmainah, dan terakhir bisa mencapai yang tertinggi nafsu radiyah ya. Nah, inilah perjuangan hidup kita. Jadi kita ini hidup sebenarnya bukan hanya mengalir begitu saja, tapi senantiasa bergerak ya, berjuang. Jadi sabar itu bukan kita menerima apa adanya, tapi kita sabar itu berjuang untuk meningkatkan ya kualitas diri kita di sisi Allah. Terutama nafsu kita tadi ya, bisa kita tingkatkan dari yang nafsu amarah bisa mencapai ya nafsu radiyah, itu Masya Allah itu yang tertinggi ya. Ya minimal ya nafsu mutmainah. Nah, itu sudah dijanjikan Allah ya bahwa penghuni-penghuni surga itu ya harus sampai ya ke nafsu mutmainah kalau kita mau menjadi penghuni surga. Karena itulah yang dipanggil Allah menjadi calon-calon penghuni surga. Kalau selama ini kita masih mudah marah, mudah emosi ya, mudah tidak sabar, maka kita harus terus memupuk ya, memupuk iman Islam kita, ketakwaan kita sehingga bisa sampai ke nafsu mutmainah. Artinya ibarat kita sekolah nih Bu ya, kita bisa dapat gelar nantinya ya, gelar calon penghuni surga kalau kita sudah sampai nafsu mutmainah. Nah, maka dari itu kita setiap hari ini ibaratnya harus terus belajar, harus terus berlatih ya, belajar dengan terus menuntut ilmu agama, terus meningkatkan amal soleh kita ya, karena dengan ilmu ya iman bertambah, amal soleh harusnya meningkat ya, maka insya Allah pelan-pelan ya kita akan berubah menjadi orang yang bisa memiliki nafsu mutmainah. Nah, itulah bisa dikategorikan nanti lulus ya untuk menerima sertifikat calon penghuni surga. Nah, kalau kita masih nafsu-nafsu yang di bawah tadi ya, ini masih harus berjuang lagi. Nah, jadi ibarat kalau anak-anak sekarang nih ya, kalau kita ibaratkan mereka mau ambil kuliah misalnya, tahu passing grade-nya misalnya 700 misalnya kedokteran UI misalnya. Otomatis dia harus bisa mencapai passing grade itu biar bisa lulus. Sama juga kita nih udah tahu
passing grade-nya penghuni surga itu minimal nafsu mutmainah. Maka kita harus terus berjuang ya meningkatkan, karena Allah tadi menyukai ya orang yang berusaha. Nah, yang penting kita udah berusaha ya, mudah-mudahan di akhir kita nanti kita termasuk ya nafsul mutmainah yang senantiasa tenang ya dalam ketaatan, beribadah ya, senang ya, merasa ringan, sabar dalam ujian, selalu ridha, selalu ikhlas ya dengan apapun yang Allah takdirkan, tidak pernah berprasangka buruk ya, senantiasa berprasangka baik kepada apapun yang Allah takdirkan. Nah, kemudian di sini kita perlu ya memahami bagaimana cara-cara praktis ya untuk mengalahkan hawa nafsu, terutama ya karena kita mendekati Ramadan tadi. Jadi kembali kita mengingat tadi bahwa Ramadan ini tadi ya, puasa ini merupakan salah satu ya dikategorikan berat ya di sisi Allah. Karena satu-satunya tadi dimasukkan ya kutiba alaikum ya, diperintahkan dengan kata kutiba itu. Padahal ayat yang lainnya tadi ya tentang perang ya, tentang kematian, tentang kisos, kitol ya. Tapi mengapa puasa juga diibaratkan perang yang besar? Karena di situ terdapat memerangi hawa nafsu ya. Bagaimana puasa itu bukan hanya menahan diri kita dari makan, dari makan minum ya, dan juga hubungan suami istri, tapi juga menahan mata kita ya, telinga kita, mata dari melihat hal yang buruk ya, telinga dari mendengar yang buruk, ataupun mulut dari berkata-kata yang buruk. Jadi semua anggota tubuh kita itu harusnya benar-benar berpuasa dari hal-hal yang tidak diridai Allah. Nah, sehingga di sini yang pertama ya, mari kembali kita memaknai puasa ini ya dengan persiapan, dengan ilmu ya. Tentunya kembali kita cari-cari lagi ya ilmu tentang puasa ini ya, untuk lebih baik lagi ya puasa kita, dan niat tentunya ya. Kita niatkan kita lurus ikhlas ya, puasa ini ridha Allah semata. Jadi bukan yang lain-lain, sehingga kita sungguh-sungguh memperjuangkan tadi untuk menahan segala hal-hal ya yang membatalkan bahkan yang mengurangi pahala puasa. Nah, jadi tadi puasa itu kalau kita benar-benar maknai secara benar ya, itu akan menjadi perisai kita berdasarkan hadis Bukhari. Karena perisai dari kita mata ya, hati-hati mata kita ya, jangan lihat-lihat hal yang diharamkan. Jadi memang harus kita jauhkan memang medianya ya. Jadi nafsu ini memang nggak bisa kalau dimatikan, karena dia ada terus di tubuh, di dalam diri kita. Yang ada kita jauhi sarana-sarananya. Nah, misalnya mata, kita jangan scroll ya. Kalau udah gatal mau scroll ganti yang kita ambil Al-Qur'an ya, kita baca buku-buku agama ataupun kajian ya. Kita harus kuat ini melawan, karena setiap kita berjihad di sini melawan ya, maka disitulah pahala yang sangat besar. Setiap kita alihkan tadi ya sarana-sarana yang mendorong hawa nafsu, disitulah jihad kita, disitulah nilai pahala yang sangat besar tadi. Menahan mata kita ya, menjaga lisan ya, hati-hati jangan sampai kita lihat tontonan yang gibah ya, apalagi kita sendiri misalnya yang kemudian bergibah ya. Kita harus hati-hati, kemudian juga mengontrol emosi kita. Nah, jadi ini ya yang pertama, puasa dengan ilmu dan niat yang tulus ikhlas tadi. Kemudian yang kedua, untuk mengalahkan hawa nafsu ini senantiasa kita menjaga sholat itu tepat waktu. Nah, karena ternyata ketika sholat tepat waktu, apalagi kita bisa khusyuk, itu nafsu itu langsung ibaratnya itu hancur ya, ibaratnya kekuatannya itu benar-benar hancur. Nah, ibarat dia membawa bom gitu ya, mau menyerang kita, itu akan hancur dengan sholat yang tepat waktu dan khusyuk. Nah, berdasarkan Quran surat Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi kalau sholat kita selama ini ternyata belum menjadi perisai ya, belum bisa mencegah kita, berarti ada yang salah dengan sholat kita ya, belum sempurna. Artinya kita harus berjuang lagi untuk sholat khusyuk ya, kemudian sholat tepat waktu dan sholat yang terbaik, supaya sholat ini benar-benar tadi bisa ya menghancurkan kekuatan hawa nafsu. Nah, kemudian yang ketiga caranya adalah kita memperbanyak ya interaksi dengan Al-Qur'an. Nah, karena Al-Qur'an inilah ya sumber kekuatan ya yang Masya Allah ya luar biasa. Bahkan kita hanya membaca satu huruf pun pahalanya 10 kebajikan ya. Dan Al-Qur'an inilah yang akan memberikan kita syafaat ya, kekuatan iman ya.
Karena ketika iman kita ini menguat ya, maka nafsu ini akan lemah. Karena dia seperti itu ya, kalau kita nafsunya yang kuat berarti imannya yang lemah. Sebaliknya, ketika imannya kuat, maka nafsu ini akan lemah. Nah, jadi Al-Qur'an inilah cara ya kalau kita menghadapi peperangan di dalam diri kita ya, tadi misalnya antara mau berbuat baik atau tidak, maka kita segera kuatkan dengan Al-Qur'an, dengan tilawah, tadabur ya, atau menghafal, atau di sini membaca tafsir ya, memahami, mengamalkan ya apapun ayat-ayat di Al-Qur'an. Nah, itu cara yang ketiga. Kemudian tentunya kita berdoa ya, senantiasa memanjatkan doa kepada Allah ya, di antaranya Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berilah jiwaku ketakwaan. Jadi kita senantiasa meminta ya, atau yang sering diucapkan Rasulullah, ya muqallibal qulubis sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa yang meminta tadi supaya kita senantiasa bisa ya memerangi hawa nafsu kita, bisa memenangkan. Maka kita minta pertolongan sama Allah. Kalau mengandalkan kita memang lemah ya. Karena itu kita mengandalkan pertolongan Allah, kekuatan Allah. Mudah-mudahan ya Allah memberikan kita kemampuan ya, taufik inayahnya untuk bisa ya memerangi hawa nafsu kita. Nah, kemudian di sini kita tutup ya pintu-pintu maksiat. Nah, kita jauhi hal-hal yang memicu dosa. Seperti tadi ya, scroll-scroll yang tidak bermanfaat ya, kita jauhi ya. Kalau perlu HP itu jauh-jauh ya. Nah, kita di sebelah kita Al-Qur'an aja ya, atau zikir-zikir ya, kita jauhi, karena itu yang sering memicu ya untuk melalaikan waktu, dan akhirnya mungkin melihat hal-hal yang ghibah, hal-hal yang dosa ya. Nah, itu kita tutup ya pintu maksiat. Kemudian pilih lingkungan yang soleh. Nah, kita juga hati-hati ya, kalau teman itu memang sudah tahu suka ghibah misalnya, sukanya itulah ya yang tidak benar, maka kita untuk ini ya harus menjaga lingkungan, cari yang baik. Nah, sehingga kita pahami tadi nafsu ini memang kalau dimatikan itu tidak bisa ya, tapi kita bisa menjauhkan dari bahan bakarnya ya. Nah, ibaratnya dia tidak punya kekuatan kalau tidak ada bahan bakarnya. Nah, bahan bakarnya tadi adalah pintu-pintu maksiat. Nah, sehingga kita pahami tadi ya bahwa berhubungan ini antara hawa nafsu, setan dengan keimanan ya. Jadi setan ini memang dia menjadikan hawa nafsu ini sebagai alat untuk menghancurkan kita. Nah, sebagai senjatanya. Makanya senjatanya jangan kita kasih bahan bakar tadi ya. Bahan bakarnya itu pintu-pintu kemaksiatan. Nah, ya lalai ya, maksiat, lalai, bermalas-malasan, itu pintu-pintunya hawa nafsu ya, yang menyebabkan iman itu akan melemah. Jadi kalau kita turuti hawa nafsu ini ya, maka iman itu akan lemah. Maka kita harus segera bertobat ya, segera bertobat. Kemudian kita bawa sholat tobat ataupun sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib itu sudah pasti ya, lebih diperbaiki lagi, ditingkatkan lagi. Dan juga tadi kita perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Maka insya Allah ya iman kita ini akan menguat. Dengan kuatnya iman, maka nafsu ini akan terkendali dan dia akan melemah. Nah, jadi ini akan berbanding terbalik. Kalau nafsu kuat itu pasti iman yang kalah. Sebaliknya kalau iman kita kuat, maka nafsu akan tunduk. Nah, jadi kembali ya kita sadari bahwa tadi perang melawan hawa nafsu ini karena setiap saat ya, bahkan tadi ada di dalam diri kita dan terus sepanjang hidup kita, maka kita harus terus memeranginya ya, dimana setiap kemenangan kecil ya, itulah yang dicatat di sisi Allah sebagai pahala jihad ya, yang sangat tinggi nilainya. Ketika kita bisa menahan marah ya, menahan malas, kadang ya malas, mager ya, pengen nih santai-santai, padahal kita bisa sambil zikir, bisa sambil tilawah misalnya, atau bisa sambil dengar kajian. Maka ketika kita bisa kalahkan itu ya, daripada kita lihat hal-hal yang mubah misalnya, coba kita cari yang bernilai sunnah misalnya. Daripada yang mubah itu kan tidak ada nilainya. Kalau kita antara melihat kajian misalnya dengan hal-hal yang lain, maka kita pilih yang bisa mendatangkan pahala sunnah di sisi Allah. Maka disitulah nilai jihad tadi ya, di sisi Allah sangat besar ya pahalanya.
Nah, kemudian di sini ada beberapa ya contoh nyata ya dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana kita harus sadar ya contoh-contoh hawa nafsu tadi ya yang harus kita perangi. Pertama diantaranya nafsu ya menunda sholat, ini yang paling sering ya. Kalau sudah azan itu ya nafsu itu pasti bisikin nanti aja, masih lama gitu ya. Akhirnya habis azan 5 menit 10 menit masih aja di tempat tidur misalnya. Itu salah satu tuh berarti hawa nafsu sedang membisiki kita. Caranya kalau kita mau kalahkan langsung hitungan 5 1 2 3 4 5 gitu ya, 5 detik. Setiap ada bisikan mau menunda, kita hitung 1 sampai 5, langsung kita berdiri, langsung kita kerjakan, berarti kalah hawa nafsunya. Nah, kalau perlu nggak sampai ngitung ya, kita langsung seketika azan, langsung seketika itu kita berdiri. Bahkan ya kalau kita lihat ulama salafus soleh itu, bahkan mereka menunggu-nunggu ibadah. Jadi masih setengah jam lagi mereka udah wudu, udah tilawah, menunggu azan ya, Masya Allah ya, itu lebih baik lagi. Maka tadi jihad kita ya ketika ada bisikan menunda ya, contohnya tadi menunda sholat, maka langsung saja kita berwudu ya saat azan itu. Maka inilah salah satu jihad harian ya yang sering ya kita remehkan ya, tapi ternyata nilainya sangat besar ya di sisi Allah. Nah, maka kita harus sadari disitulah nilai jihad yang kadang kita remehkan tapi tadi ternyata nilainya pahalanya sangat besar di sisi Allah. Nah, kemudian sehari-hari juga sering ya kadang muncul rasa marah, misalnya tersinggung ya. Kalau nafsu itu membisiki inginnya membalas gitu ya. Nah, maka bagaimana jihad kita? Diam kita ya. Saat kita marah kita diam, kita istighfar ya, jaga lisan kita. Gak usah bicara apa-apa, berzikir aja ya, baca istighfar ya, perbanyak baca qul a'udzu birabbin nas atau apa ya. Yang jelas jangan ada kata-kata yang buruk ya. Perbanyak istighfar. Karena di sini orang yang kuat tadi adalah yang mampu ya menahan amarahnya. Kemudian yang ketiga ya, yang dalam kehidupan sehari-hari kita tutup lah ya aplikasi yang maksiat atau yang melalaikan, apalagi nih bulan Ramadan ya, jangan sampai waktu kita habis misalnya untuk scroll ya yang menghabiskan waktu sampai 1 jam 2 jam ya. Nah, jadi jihadnya bagaimana kita matikan HP kita ya, kita ambil mushaf ya, kita ganti Al-Qur'an. Karena satu klik itu ya di HP ya bisa jadi dosa kan ya kalau kita yang klik yang Allah haramkan ya, dan bisa juga pahala kalau yang kita lihat adalah yang baik ya, tapi lebih amannya kita matikan saja ya. Kita hanya saat perlu, benar-benar perlu ya, jadi kita ganti di samping kita adalah mushaf ya. Nah, kemudian yang keempat, kita menahan diri dari yang syubhat. Syubhat itu yang meragukan ya. Nah, kalau ada yang ragu-ragu ya, nafsu itu kan cenderung membisiki kita, nggak apa-apa sekali aja gitu. Tapi maka jihad kita harus benar-benar selektif ya dalam memilih yang halal dan thayyib ya, harus jelas kehalalan dan thayyib kebaikannya. Jadi kita tidak asal-asal, kita tinggalkan yang meragukan ya berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Nah, kemudian yang kelima yang bisa kita lakukan adalah senantiasa kita paksa diri kita untuk bangun ya sholat malam, karena nafsu itu pengennya tidur ya. Nah, maka kita harus berusaha untuk bangun ya, walaupun misalnya hanya 2 rakaat ya setiap hari. Tapi Allah di sini lebih menyukai ya kualitas ya dibanding kualitas itu Allah sukai, dan konsisten, istiqomahnya itu yang terpenting ya. Bagaimana kita walaupun sedikit tapi bisa istiqomah, bisa konsisten ya, itu akan lebih baik ya pahalanya dibandingkan hanya sekali-sekali misalnya ya. Nah, jadi ciri-ciri ya kalau kita sudah menang ya melawan hawa nafsu, yang pertama ini perlu kita ketahui ya, pertama kita sudah bisa konsisten tadi ya dalam setiap amal soleh, entah tilawah 1 juz sehari, misalnya zikir bisa 100 atau berapa sehari. Nah, jadi itu yang penting, berarti kita sudah bisa ya untuk memenangkan peperangan yang setiap saat ini. Jadi yang dituntut ini konsistennya, bukan kesempurnaan ya. Memang kalau sempurna itu masih bukan ini ya, kalau tataran kita manusia ya tidak ada yang sempurna, masih bisa kadang kita salah ya, tetapi cepat bertobat. Nah, itulah tanda kita masih bisa memenangkan ya peperangan hawa nafsu, tidak betah ya dalam dosa. Jadi kalau udah tersalah ghibah, cepat itu istighfar, cepat bertobat ya. Nah, jadi itu cirinya ya. Kemudian yang kedua cirinya ya orang yang menang melawan hawa nafsu ini,
senantiasa ringan tadi ya dalam beribadah ya. Sholat itu ringan ya, tidak ada paksaan. Sedekah juga tidak berat ya. Dan ketaatan itu menjadi kebutuhan. Dia senantiasa ingin melakukan amal-amal soleh ya, rindu melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang ketiga cirinya lebih takut ya kehilangan ridha Allah daripada kehilangan pujian manusia ya. Jadi takut sekali kalau misalnya amalan ini ya sampai tidak Allah ridhai akibat misalnya pengen dipuji sedekahnya atau ibadahnya ya. Takut kehilangan ridha Allah itu lebih, dia takut kehilangan ridha Allah dibandingkan juga kehilangan dunia. Nah, sehingga ketika Allah mengambil dunianya ya, apapun dia ikhlas. Dia senantiasa berbaik sangka, tidak pernah berburuk sangka kepada Allah. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Kemudian ciri yang berikutnya, hatinya senantiasa tenang. Nah, berdasarkan Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Tenang ini bukan berarti tidak ada masalah ya dalam hidup kita, tetapi senantiasa kuat ya menghadapi ujian, cobaan apapun. Tadi ridho, ikhlas ya, tidak berburuk sangka, tidak mudah mengeluh ya, tidak mudah posting misalnya di sosmed mengeluh ini itu ya. Ini tanda bahwa tadi hatinya sudah tenang, artinya dia bisa ya memerangi hawa nafsunya. Nah, jadi tadi kita harus sadari memang ya bahwa di dalam kehidupan kita ada senantiasa musuh yang harus kita taklukkan setiap menit, detik ya, bahkan setiap saat selama kita masih hidup, dan itu adalah perang melawan hawa nafsu. Di mana perang melawan hawa nafsu ini adalah termasuk jihad yang terbesar tadi ya. Jadi nanti bisa kita lihat ya beberapa Quran ya, surah Yusuf ya, bahayanya nafsu ayat 53 ya. Kemudian surah Al-Ankabut juga ayat 69. Allah akan berjanji ya menolong orang-orang yang berjihad ya, yang bersungguh-sungguh untuk melawan ya hawa nafsunya. Maka Allah akan bantu tadi dengan doa kita ya, dengan kesungguhan. Maka Allah sangat senang ya kepada orang-orang yang senantiasa berusaha memenangkan ya peperangan di dalam dirinya. Nah, kemudian berdasarkan hadis ya tadi Bukhari Muslim juga, orang yang memerangi hawa nafsu ini ya bisa menaklukkan ini, dia kuat ya menahan marah ya, sehingga dia bisa senantiasa dalam kondisi emosional yang stabil ya, tidak mudah marah. Nah, jadi kita poinnya ya bahwa nafsu ini adalah musuh internal kita ya, yang ada di dalam diri kita dan tidak terlihat, sehingga perlu kewaspadaan ya. Yang namanya musuh ya, kita tidak boleh lengah, tidak boleh lalai ya, harus kita siapkan terus senjata ya untuk bisa mengalahkannya, yaitu tadi keimanan ya, ilmu dan amal soleh itu senantiasa kita pupuk, tumbuh suburkan, sehingga nafsu ini akan kalah. Begitu juga setan ya, kalau nafsunya ini tidak punya senjata tadi ya, tidak punya kekuatan, tidak punya bahan bakar, setan juga tidak akan bisa ya menggunakan nafsu ini untuk memerangi kita. Maka jadikanlah iman tadi ya sebagai senjata utama kita ya untuk memerangi hawa nafsu di dalam diri kita. Jadi kita perlu refleksi ya diri kita bahwa musuh terbesar itu bukan yang ada di luar rumah ya, tapi bahkan ada di dalam diri kita sendiri. Nah, jadi siapa yang bisa menang tadi ya atas nafsunya, dialah pemenang sejati ya, bisa mengendalikan dirinya untuk senantiasa dalam ketaatan walaupun dia sendirian ya, tidak ada yang lihat. Dia bisa melakukan apapun sebenarnya, tapi dia memilih untuk bersendiri dalam ketaatan. Itulah ya orang-orang yang telah berhasil tadi mengalahkan ya musuh hawa nafsu di dalam dirinya sendiri. Nah, maka kita perlu tadi refleksi ya di dalam diri kita, sekuat apa nafsu kita saat ini, kita ukur sendiri ya tadi, apakah nafsu yang tingkatan paling rendah ya atau sudah yang mana. Kalau sudah bagus ya berarti kita pertahankan. Maka kitalah yang tahu ya dosa apa yang paling sering kadang kita ulang, berarti itulah yang harus kita tobati ya, supaya kita perangi, supaya kita bisa meningkat tadi sampai minimal nafsul mutmainnah itu. Nah, kemudian kita juga tahu kadang apa sih yang membuat nafsu kita melemah. Maka itulah yang harus kita introspeksi diri kita masing-masing. Jadi perubahan ya besar di dalam diri kita ini memang harus kita mulai dari kejujuran ya pada diri kita sendiri, pada muhasabah diri, evaluasi diri kita ya, karena kita lah yang paling tahu di mana kelemahan kita, di mana kekuatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ummahat fillah ya, semoga Ramadan ini kita bisa ya dalam
mencapai ya Ramadan terbaik, tentunya dengan puasa yang benar-benar Allah ridhoi. Jadi bukan hanya tadi puasa dari makan minum ya, tapi juga puasa dari hal-hal yang membatalkan, bahkan yang mengurangi ya pahala puasa itu sendiri. Demikian umatillah materi kajian kita pada hari ini. Marilah kita tutup ya sebelum kita akhiri dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu